Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Popang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 170. Yang mana pada Perfect World episode 170 ini menceritakan Xiao yang akhirnya mempunyai cara untuk lepas dari jebakan milik Yixian. Kemudian Xiao akan bertemu kembali dengan istrinya, yaitu Jingyi, yang kemudian mencari jejak tubuh utama di Chong. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di Bukit Gunung Abadi pun, si Hao Jie ini masih berusaha melepaskan diri dari formasi yang dipasang Yixian. Namun terlihat Yixian ini tak akan melepaskan mereka begitu saja dan terus meniup serulingnya untuk memperkuat setiap jebakan yang dia buat. Terlihat kekuatan dari seruling Yixian ini pun mengeluarkan kekuatan yang begitu hebat, bahkan mungkin mampu menghancurkan jiwa seseorang. Xiao pun heran karena Yixian yang membuat formasi itu sendiri, namun dia juga yang mengambil tindakan. Gadis naga pun meminta agar kelopak bunga itu tak mengenai mereka, karena semua kelopak bunga ini diubah oleh suara ajaib dan setiap bagiannya berisi aura keabadian bahkan sangat tajam. Xiao pun berkata jika Yixian sudah mengambil langkah itu. Sementara Xi Yi yang berusaha mencari tahu lewat pupil gandanya ternyata tak mampu melihat kekuatan jiwa dari Yixian ini, karena ternyata ada energi abadi yang terus menutupi tubuh Yixian ini. Dan Xi Yi menyimpulkan bahwa yang disebut Xiao dengan sudah mengambil langkah itu mengacu pada penampakan energi abadi dari Yixian ini. Di sini Xiao pun berkata bahwa suatu hari nanti dirinya juga akan mengambil langkah itu. Terlihat semua orang pun berusaha menghancurkan kelopak-kelopak bunga tersebut menggunakan kekuatan mereka sendiri-sendiri. Namun lagi-lagi di sini Jin Hao lah yang selalu apes dan terkena kelopak bunga Yixian ini. Melihat itu, dengan cepat Xiao pun langsung meraih tangan adiknya tersebut dan menyelamatkannya. Kemudian Xiao meminta Xi Yi membantunya untuk menutup luka adiknya itu dengan cepat. Karena jika tidak, energi spiritual dari kelopak itu akan merusak meridian Jin Hao. Dan hal itu akan mengubah seseorang menjadi tengkorak dalam sekejap. Kemudian Xiao berpikir agar Jin Hao tidak mengambil resiko seperti tadi karena Jin Hao sudah melakukan apa yang dia bisa. Maka dari itu pun, Xiao langsung memasukkan adiknya tersebut ke dalam tungku emasnya. Xiao pun sadar bahwa hanya ini kesempatan terakhirnya untuk bisa keluar setelah melihat alam formasi berada di depan mereka. Dan dengan cepat pun, Xiao menggunakan tombak petirnya untuk menembus serangan kelopak bunga ini. Setelah itu, dengan cepat Xiao CS langsung berusaha menuju garis akhir formasi itu agar bisa keluar. Namun terlihat kelopak bunga ini tak sedikit pun melepaskan mereka dan terus mengejar mereka berempat. Xiao pun meminta mereka semua bertahan karena sebentar lagi mereka akan bisa keluar. Namun gadis naga khawatir akan sulit keluar dari situ melihat kelopak ini semakin banyak dan mengepung mereka. Dengan cepat pun Xiao mengeluarkan teknik dao petirnya untuk menghentikan itu meskipun hanya sementara waktu. Dan terlihat kekuatan petir Xiao ini bisa sedikit meledakkan kumpulan kelopak bunga dari Yixian itu. Melihat ada celah pun, mereka semua langsung berusaha menuju celah tersebut. Xiao pun melihat bahwa tepat di depan mereka adalah batas dari sarang jahat ini. Dan mereka terus berusaha menuju tempat itu meskipun kelopak bunga ini masih terus mengejar. Setelah perjuangan yang cukup panjang, akhirnya Xiao CS ini pun mampu keluar dari sarang jahat yang dipenuhi jebakan Yixian ini. Yixian pun tak menyangka mereka bisa melepaskan diri, padahal di sarang jahat ini dirinya sudah membuat puluhan formasi dengan menggunakan darah dari 100.000 jenius. Di sini Cangkung Yang pun bertanya siapa orang yang di depannya itu. Dan Yixian berkata bahwa Cangkung Yang tak perlu tahu karena Yixian hanyalah seorang yang tak dikenal. Gadis naga pun langsung bertanya apakah Yixian tak takut jika mereka menyebarkan informasi tentang keberadaan Yixian ini. Sambil mengeluarkan gerbang raksasa, Yixian berkata bahwa situasi di sarang jahat ini sudah tak ada artinya lagi sekarang, karena tadi adalah pertarungan terakhir di Bukit Immortal. Kemudian pun, Yixian ini pergi melewati gerbang tersebut yang muncul tadi itu. Setelah itu pun, Xiao ini langsung menyembuhkan luka ketiga temannya tersebut. Cangkung Yan pun heran kenapa pria itu mengaku sebagai orang yang tak dikenal. Padahal dia sudah menumbuhkan keabadian yang bisa secara otomatis melindungi tubuhnya sendiri. Dan Cangkung Yang meminta agar mereka semua tak perlu khawatir karena teknik dari Yixian tadi membuat semua ketua sekte tak akan mampu melihat keadaan lewat kuncup bunga abadi di luar.
Sementara gadis naga tahu jika Yi Xian sangat diuntungkan dengan peperangan di dalam formasi yang kuat itu. Karena Yi Xian sudah menumbuhkan keabadian dan menggunakan semua darah serta esensi jiwa untuk menyirami sarang jahat. Bahkan dia bisa merebut semua keuntungan dari semua sekte. Dan semua itu menjadi tambah buruk melihat perencanaan Yi Xian ini yang sangat mendalam. Xiao pun berpikir jika Yi Xian ini adalah orang pertama yang berhasil mengolah energi abadi. Namun gadis naga membantah semua itu karena sebelumnya Raja 10 Mahkota juga sudah berhasil. Begitu juga dengan Ning Chuan sang Raja 6 Mahkota yang terkenal kuat baik di zaman dulu bahkan zaman sekarang. Xiao pun penasaran bagaimana mereka bisa mencapai keberhasilan mengolah energi abadi ini. Dan Cangkung yang berkata bahwa dirinya tak tahu peluang apa yang dimiliki Ning Chuan. Namun gadis naga mendengar rumor bahwa Raja 10 Mahkota mendapatkan bibit pohon abadi, kemudian menggunakan pohon itu untuk membuat fondasi sendiri, kemudian mengambil langkah membangun keabadian itu. Dan karena hal itu, membuat Raja 10 Mahkota bisa melampaui orang kuat dan tak terkalahkan. Mendengar itu Xiao tahu bahwa tak ada metode yang pasti untuk mengolah energi abadi ini, dan semua itu hanya tergantung pada peluang mereka sendiri-sendiri. Setelah itu Xiao pun langsung mengeluarkan penjual obat Luo Do, Lan Yichen, dan Jin Hao dari tungku emasnya. Jin Hao pun bertanya, apakah Xiao ini langsung memusnahkan kawanan serangga itu atau mengalahkan orang yang menggunakan seruling itu. Xiao pun mengatakan bahwa semua itu salah dan anggap saja mereka saling takut kemudian berhenti bertindak. Jin Hao pun kemudian bertanya apa rencana Xiao selanjutnya. Dan dengan jelas Xiao mengatakan bahwa dirinya ingin berkultivasi sampai bisa mengolah energi abadi. Mendengar itu Lan Yichen khawatir bahwa itu akan sulit terjadi. Namun Xiao berkata bahwa waktu bagaikan tungku penempa, seperti halnya emas dimurnikan dengan api. Maka dari itu Xiao bertekad harus bisa mengambil langkah itu, karena Xiao tak ingin mengalami lagi kesulitan seperti hari ini. Mendengar itu Jin Hao pun berpamitan dan berjanji bahwa di masa depan dirinya juga akan mengambil langkah seperti itu. Xiao pun menasihati adiknya itu dengan berkata jika dengan mengetahui kekurangan diri, maka Jin Hao baru bisa tahu cara berjuang keras. Di sini Xiao pun juga meminta agar ketiga temannya itu juga pergi. Namun Xiao berpesan mereka tetap harus mengawasi untuk Xiao jika kelak mereka menemukan obat ilahi di reruntuhan immortal kuno. Penjual obat itu pun berkata dirinya mendengar jika tersebar banyak bahan obat di alam Jingling. Dan dia pun menyarankan Xiao pergi ke sana untuk mencoba keberuntungan. Dengan cepat pun Xiao ini langsung menuju kota Jingling ini. Xiao pun terus berjalan dengan hati-hati sambil terus mengawasi tempat ini. Tak lama kemudian pun muncul beberapa orang yang melintas di atasnya dengan membawa sebuah peti mati. Dan Xiao langsung tahu jika mereka adalah orang-orang dari sekte alam Nether. Dan terlihat orang-orang ini menuju ke tempat yang bernama Gedung Bazen. Tak lama kemudian peti itu terbuka dan mengeluarkan asap yang begitu pekat. Kemudian muncullah jenderal kedua alam Nether di ranah api ilahi, yang mana dia sebenarnya adalah mayat dari dewa kuno. Bahkan orang ini dikenal sebagai cenayang serta kebal terhadap senjata tajam. Dan bahkan orang ini pernah membunuh para jenius pertama. Sementara itu terlihat Jing Yi bersama orang-orang dari Istana Abadi, yang mana mereka ini berjanji akan memberi hadiah bagi siapa saja yang mengetahui keberadaan Huang. Dan jenderal kedua dari Istana Abadi ini mengatakan bahwa dia sudah membuat formasi agar tak ada yang menguping rahasia ini. Di sini Jing Yi pun tahu jika mereka diberi petunjuk Pri Yue Chan untuk menemui Jing Yi ini, namun kenapa Pri Yue Chan tak datang sendiri? Orang-orang Istana Abadi itu pun berkata jika Pri Yue Chan seharusnya masih berkultivasi dan mengasingkan diri. Dan Jing Yi pasti akan mudah jika ingin bertemu Pri Yue Chan daripada orang-orang ini. Namun terlihat Jing Yi ini menatap keluar jendela melihat Xiao yang sedang berjalan di bawah. Dan di sini Jing Yi berkata bahwa dirinya ingin keluar sebentar untuk mencari udara segar. Terlihat di sini Jing Yi sengaja berjalan keluar karena tahu Xiao akan masuk ke tempat itu. Dan Jing Yi sengaja menjatuhkan tusuk kondenya saat Xiao perlahan menaiki tangga di tempat itu. Jing Yi pun meminta tolong Xiao untuk mengambilkan itu, namun Jing Yi memanggil Xiao dengan sebutan Tuan Muda. Dan di sini Xiao tak menyangka jika Jing Yi mengenali Xiao dengan penampilan aslinya ini. Dengan cepat pun Xiao ini langsung mengambilkan tusuk konde milik Jing Yi ini. Kemudian pun Xiao langsung memberikan tusuk konde tersebut kepada Jing Yi tersebut. Di sini Jing Yi pun tampak berterima kasih kepada Xiao ini. Dan Xiao mengerti jika Jing Yi ini berpura-pura tak mengenali dirinya meskipun Jing Yi sengaja menampakkan diri untuk bertemu Xiao ini. Dan Xiao langsung menyadari jika Jing Yi berusaha memberitahu Xiao agar Xiao tak mengungkapkan identitasnya. Di sini terlihat Jing Yi kembali ngobrol dengan orang-orang dari Istana Abadi itu dan Xiao duduk tak jauh dari mereka. Saat akan minum di sini Jing Yi pun langsung memberi sebuah kode kepada Xiao. Xiao pun langsung menyadari jika ada segel dari tusuk konde Jing Yi yang mampu menembus formasi itu. Maka dari itu pun Xiao langsung menggunakan itu untuk menguping obrolan mereka. Jing Yi pun mempertanyakan jika katanya tuan dari orang ini akan memberi imbalan bagi siapa saja yang bisa menangkap Huang, dan orang itu pun membenarkan hal tersebut.
Jing Yi juga menanyakan jika sebelumnya pewaris dari Istana Abadi pernah juga dikalahkan oleh Huang ini. Dan apakah kali ini Istana Abadi ingin mengutus orang hebat lagi untuk menghadapi Huang? Di sini Xiao pun sadar jika Jing Yi ini sedang membantunya untuk mencari informasi. Kemudian orang itu pun berkata jika sekarang janin ilahi tuannya sudah menjadi satu dan kemungkinan akan segera memunculkan energi abadi. Maka dari itu Istana Abadi tak perlu orang lain karena tuannya sendiri akan segera menjadi yang tak terkalahkan di dunia ini. Bahkan pada perintah penangkapan ini, tuannya itu yang ternyata adalah Di Chong berjanji akan keluar sendiri untuk menekan Huang jika ada orang yang menemukan keberadaan Huang ini. Maka dari itu, siapapun yang bisa memberi petunjuk keberadaan Huang akan diberi hadiah yang besar. Mendengar itu Jing Yi mempertegas dengan bertanya jika orang yang bisa memberi petunjuk keberadaan Huang ini tak hanya mendapat imbalan besar, namun juga bisa melihat Di Chong yang datang sendiri. Dan orang itu pun membenarkan hal tersebut. Jing Yi pun mengatakan jika Huang ini mempunyai identitas khusus dan pandai menyamar. Bahkan mungkin tak akan ada yang bisa mengenalinya jika Huang ini berada di gedung ini juga. Terlihat di sini Xiao langsung tahu dengan kode mata dari Jing Yi ini. Maka dari itu pun dengan cepat Xiao langsung mendekat kepada mereka. Kemudian Xiao bertanya apakah mereka adalah orang-orang dari Istana Abadi yang membawa perintah untuk penangkapan Huang. Dan semua orang terkejut saat Xiao berkata bahwa dirinya tahu tempat persembunyian Huang ini. Namun Xiao meminta 100 obat suci dan 10 obat setengah dewa jika mereka ingin Xiao memberitahu berita tersebut. Jing Yi pun hanya tertawa saat orang itu berkata bahwa Xiao ini bernyali besar karena berani memeras Istana Abadi. Namun Xiao balik berkata bahwa merekalah yang bernyali besar karena berani menunda urusan penting dari tuannya. Mendengar itu mereka berdua berniat pura-pura setuju dengan Xiao ini dan kemudian akan mencari kesempatan untuk membunuhnya jika mereka sudah mendapat informasi tentang Huang ini dari Xiao. Dan mereka pun berkata bahwa mereka setuju. Namun mereka takut obat yang mereka bawa tidaklah cukup, bahkan akan sulit untuk mengumpulkan semuanya dalam waktu singkat. Mendengar mereka kurang tulus, Xiao pun berusaha pergi. Namun jenderal kedua alam neter ini langsung menemui Xiao dan bersedia memberikan setengah imbalan mereka kepada Xiao jika informasi yang Xiao berikan itu benar. Di sini jenderal alam neter ini berkata bahwa dirinya mewakili Dewa Mingtu yang sedang mengasingkan diri sudah beraliansi dengan Istana Abadi untuk mengambil nyawa Huang ini. Kemudian di sini Xiao pun berkata bahwa informasi ini asli dan untuk meyakinkan mereka, Xiao meminta mereka membunuh Huang karena Xiao takut Huang akan balas dendam padanya. Dan di sini pun mereka langsung menyepakatinya. Dengan cepat pun Xiao sudah mendapatkan semua obat yang dia minta tadi. Dan orang dari Istana Abadi ini berjanji akan membunuh Xiao jika informasinya ternyata palsu. Di sini Xiao pun berkata karena tahu jika mereka akan membunuh Xiao dan mengambil lagi obat itu setelah mereka mendapatkan informasinya. Namun jenderal Istana Abadi ini berkata jika tak mungkin Istana Abadi bertindak seperti itu. Di sini pun Xiao berkata jika informasi milik Xiao ini hanya bisa dibicarakan dengan Tuan Besar Istana Abadi. Mendengar itu tampak orang-orang Istana Abadi ini marah karena merasa dipermainkan. Di sini Jing Yi pun mengompori agar mereka mengutus orang untuk memanggil tuannya karena masalah ini begitu besar. Dan apakah Di Chong mau mendengar sendiri informasi dari Xiao ini atau tidak, itu terserah Di Chong sendiri. Xiao pun berkata jika nona di depannya ini lebih pengertian daripada kedua orang tadi. Padahal jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, tinggal melapor saja kepada atasan mereka. Dan mendengar itu akhirnya pun Jenderal Istana Abadi ini menyuruh satu orang lainnya untuk memberitahu Di Chong. Xiao pun meminta orang itu untuk cepat karena Xiao tak mau menunggu. Kemudian Xiao pun meminta batu petir untuk mengikuti orang tadi dan untuk menemukan tempat persembunyian Di Chong. Karena di sini Xiao pun sudah tak sabar untuk bertemu lagi dengan Di Chong ini. Sambil menunggu orang tadi kembali, Xiao pun mengajak Jing Yi minum bersama dan menikmati makanan lezat itu bersama. Orang dari Istana Abadi yang mendengar itu tak terima karena orang rendahan seperti Xiao ini berani macam-macam dengan beri Jing Yi. Namun di sini, Jing Yi ini tentu saja langsung menerima ajakan Xiao suaminya tersebut. Tak lama kemudian orang itu kembali dan membisikkan sesuatu hal. Begitu juga dengan batu petir yang langsung membisikkan sesuatu kepada Xiao. Kemudian pun orang ini mengajak Xiao keluar untuk menemui tuan besarnya. Namun Xiao berkata bahwa seharusnya dia yang datang menemui Xiao sendiri. Sebelum meladani orang ini pun Xiao bertanya apakah Jing Yi sudah selesai makan. Bahkan Xiao meminta pelayan untuk menambah makanan dan membantu Jing Yi memasaknya. Karena Xiao pun tahu jika di depannya itu adalah dapeng atau burung peng besar.
Maka dari itu Xiao memancing emosinya dengan berkata bahwa Xiao ingin pelayan itu memasak untuknya saya burung peng yang direbus dengan api kecil. Dan mendengar itu, terlihat semua orang langsung tersulut emosinya. Xiao pun masih sempat berpamitan dengan Jingyi sebelum mengurusi orang-orang ini. Terlihat Xiao ini langsung menghadapi Dapeng ini dan terus menggenggam minumannya agar tak tumpah. Dan Xiao pun hanya menggunakan satu tangannya untuk menghadapi Dapeng ini. Bahkan untuk menghantam Dapeng ini, Xiao juga menggunakan satu tangan saja. Kemudian Xiao pun berbalik menyerang dan terus menyerang Dapeng ini. Kemudian Xiao pun mengeluarkan selembar daun yang diselimuti petir, melihat Dapeng ini akan kabur. Dan dengan cepat Xiao melemparkan daunnya tersebut, yang mana daun itu langsung berubah menjadi tombak petir yang langsung membunuh Dapeng tersebut. Dan benar saja, setelah Dapeng ini terbunuh, dia pun berubah ke wujud aslinya, yaitu burung peng. Kemudian setelah itu pun, Xiao tak sabar untuk bertemu Di Zhong kembali. Dan pada Pervault episode 171, Xiao akan berkelana dengan Jingyi agar bisa mengolah energi abadi. Namun Xiao akan menemukan sebuah formasi yang kuat, yang mana itu adalah formasi abadi. Dan itulah guys alur cerita Pervault episode 170 ini. Ternyata Jingyi ini langsung mengenali Xiao ya, meskipun Xiao memakai penampilan aslinya yang sangat berbeda dari awal kedatangan Xiao di alam atas ini. Dan bagaimanakah petualangan yang akan dilalui Xiao bersama Jingyi ini, kita tunggu saja dalam Pervault episode 171. Akhir kata, selamat akhir pekan serta tetap semangat, dan see you next episode.